Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya di mata pelajaran Dasar Desain Grafis. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang unsur-unsur yang ada pada desain, di mana kita tahu dan sudah belajar pada saat pertemuan sebelumnya. Desain grafis itu merupakan sebuah rancangan atau gabungan dari beberapa unsur yang memang hasil dari ide yang sudah kita kembangkan. Nah, seperti apa materinya? Ayo kita simak. Nah, ini dia unsur desain. Setiap desain merupakan gabungan dari beberapa unsur-unsur yang dirancang dan menghasilkan sebuah karya desain. Itu. Jadi, desain grafis itu merupakan sebuah gabungan dari beberapa unsur-unsur yang dirancang, menghasilkan sebuah karya desain dengan tujuan menyampaikan informasi dan biasanya berupa gambar atau visual yang memang kita gabungkan dari ide-ide yang memang sudah kita buat sebelumnya. Apa aja unsur desain? Unsur desain ini ada titik, ada garis, ada bidang, ilustrasi, tipografi, warna, ruang, dan tekstur. Nah, semua ini biasanya ada di setiap desain yang bakal kita buat. Enggak harus semuanya ada, tapi di antara ini pasti ada salah satu yang memang pasti selalu ada di desain kita. Gitu. Kita mulai dari titik. Titik ini merupakan suatu bentuk kecil yang tidak memiliki dimensi. Biasanya titik tercipta dari hasil sentuhan benda yang tidak bergeser, sehingga titik tidak memiliki ukuran panjang, lebar, maupun tinggi. Tidak memiliki arah, statis, dan terpusat. Nah, bisa dilihat contohnya seperti ini di sebelah kiri. Titik dapat terlihat dalam berbagai bentuk dan biasanya dapat dikenali karena ukurannya lebih kecil dibanding ruang yang ada di sekelilingnya. Titik tidak selalu dalam bentuk bulat, bisa juga segitiga atau bentuk-bentuk yang lainnya. Tergantung yang memang titik itu tercipta gitu. Jadi dia akan terlihat titik ketika ruang di sekelilingnya, ruang di lingkungannya itu lebih besar daripada dia. Nah, kemudian ada garis. Garis merupakan bentuk titik yang disaling sejajar hingga membentuk suatu kesatuan yang disebut garis. Garis tidak memiliki lebar dan tinggi, namun biasanya terdapat garis panjang, pendek, lurus, melengkung, tebal, tipis, putus-putus, dan lain sebagainya. Di sebelah kiri kita udah ada macam-macam garis, mulai dari garis lurus, garis lengkung, kemudian garis majemuk, kemudian ada garis gabungan. Bisa dilihat di sini semua contoh-contoh garisnya. Ya. Nah, ini dia. Fungsi garis pada desain digunakan untuk mengatur informasi, penekanan kata, menghubungkan informasi, outline foto, membuat kotak, membuat bagan atau grafik, membuat pola atau ritme dengan membuat banyak baris, membuat penekanan langsung ke mata pembaca dan mensugesti emosi. Dan sebenarnya masih banyak lagi fungsi garis untuk desain itu sendiri. Di sebelah kiri kita udah ada contoh. Garis digunakan untuk memberi kesan bergerak. Nah, itu dilihat kan gambar kereta mobil ini kayak terlihat bergerak karena ada apa? Ada bantuan garis di sini. Seperti itu. Kemudian yang di bawahnya ada lagi arah garis memberi kesan ekspresi. Bisa dilihat beberapa ekspresi ini ditentukan dari alis yang memang menyerupai garis gitu, yang memang dasarnya dalam garis gitu. Nah, kemudian ada bidang. Bidang di sini merupakan sebuah kumpulan garis di mana bagian ujungnya saling bertemu membuat karya tertutup. Bidang terdiri dari 2 dimensi dan 3 dimensi. Unsur ini merupakan salah satu unsur yang sering digunakan dalam desain. Nah, macam-macam bidang tuh ada 2, bidang geometris dan bidang non-geometris. Gitu. Penggunaan unsur bidang dalam desain grafis nggak hanya mendefinisikan sebuah objek aja nih, sebuah objek misalnya persegi aja, enggak. Jadi biasanya menambah
daya tarik layout, serta membantu mengkomunikasikan ide desainer atau kita kepada audiens gitu, si pembaca kita. Yang kemudian ada ilustrasi, di mana merupakan unsur grafis yang sangat penting dan dapat disajikan mulai dari goresan atau titik sederhana sampai dengan yang kompleks gitu. Nah, fungsi ilustrasi itu apa? Di sini ada beberapa fungsinya, yaitu menarik perhatian, merangsang minat pembaca terhadap keseluruhan pesan, memberikan eksplanasi atas pernyataan, menonjolkan keistimewaan daripada produk, memenangkan persaingan, menciptakan suasana khas, mendramatisasi pesan, menonjolkan suatu merek atau semboyan yang mendukung judul iklan, dan sebenarnya masih banyak lagi. Ilustrasi dapat berupa gambar, foto, maupun grafis lainnya. Gambar merupakan penjelasan yang dapat menerjemahkan isi iklan secara menyeluruh, gitu. Mampu menarik perhatian sekaligus menangkap pandangan secara pintas. Gitu. Nah, bisa dilihat di sini contoh ilustrasinya, kan, bentuk foto. Ini salah satu cover film horor berjudul Sinister. Ini ilustrasinya tuh kayak ya kamu bisa lihat sendirilah gitu, sosok horor itu sendiri gitu dari ilustrasi ini. Seperti itu ilustrasi. Yang kemudian ilustrasi ini bisa didapatkan dari beberapa teknik gitu. Ada 2 teknik yang bisa dilakukan dalam pembuatan ilustrasi, yaitu dengan menggambar tangan, hand drawing. Nanti kita bisa praktek gitu. Misalnya dibuat secara menyeluruh menggunakan tangan dengan memberikan ekspresi karakter tertentu yang memang sudah kita pikirkan sebelumnya untuk mendukung media komunikasi grafis yang dibuat seperti iklan, poster, baliho, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada yang fotografi. Ilustrasi berupa foto dihasilkan dengan teknik fotografi menggunakan kamera, baik manual maupun digital. Foto yang dihasilkan dengan kamera digital memungkinkan adanya pengolahan lebih lanjut langsung tanpa ada scanning di komputer untuk memberikan ekspresi atau ilustrasi tertentu sesuai keinginan. Objek fotografi menjadi lebih realistis, eksklusif, dan persuasif. Dalam kenyataan teknik hand drawing dan teknik fotografi dapat digabung. Jadi kedua teknik ini bisa digabung gitu. Selain hand drawing dan fotografi, biasanya kita juga bisa pakai namanya tracing gitu. Itu kita membuat sebuah objek ilustrasi dengan menggunakan aplikasi Illustrator gitu, Adobe Illustrator atau di CorelDRAW. Nah, kemudian ada tipografi. Tipografi ini merupakan teknik yang mengatur huruf dan teks dalam suatu ruang yang tersedia sehingga mendapat menciptakan visual yang menarik sehingga enak dilihat dan dibaca oleh audiens. Dengan tipografi, visual yang disajikan oleh desainer seakan-akan berbicara kepada orang yang melihatnya. Gitu. Dalam memilih font, penampilan, dan struktur yang tepat memiliki tujuan memperoleh emosi tertentu, sehingga dapat menyampaikan pesan kepada pembaca sehingga desain menjadi lebih hidup. Gitu. Jadi lihat contoh di sini. Jadi untuk pemilihan tipografi itu atau biasa disebutnya kita pemilihan font gitu, itu harus bisa sesuai dengan desain yang kita buat gitu, dengan tujuan kita membuat desain itu untuk apa gitu, targetnya untuk siapa. Nah, tipografi ini juga perlu dipertimbangkan gitu, ketepatannya gitu. Jangan sampai kita membuat tipografi untuk anak-anak kita tapi memasang atau memakai font-font yang berjenis formal banget gitu, enggak yang menggambarkan anak-anak banget yang biasanya lebih bebas gitu, kayak tulisan tangan ala-ala anak-anak gitu. Jadi nggak sinkron kalau seandainya kita kurang tepat gitu, jadi nggak hidup. Kemudian ada warna. Ini warna merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah desain grafis. Warna dapat memberi arti tema pada sebuah desain. Umumnya terdapat 2 sistem warna yang sering digunakan, itu warna yang timbul karena cahaya atau biasa kita kenal RGB, dan ada juga warna yang dibuat dari pigmen warna atau tinta, yaitu CMYK.
Nah, untuk mendapat hasil karya yang menarik, pemilihan warna nggak boleh asal. Biasanya desainer membuat color palette atau sekumpulan warna yang dipadukan hingga menghasilkan kombinasi warna yang unik dan menarik. Jadi desain yang kamu buat itu sudah ditentukan sebelumnya warnanya gitu. Jadi ya di sini kita membuat desain untuk menyampaikan informasi kan, untuk dituju ke kalangan tertentu. Nah, pemilihan warna ini sama seperti tipografi seperti tadi gitu, perlu menyesuaikan target yang memang kita akan jadikan target dalam desain kita gitu. Nah, warna dalam layout menyampaikan mood, kemudian membuat gambar menarik perhatian dan mengidentifikasi objek. Ketika memilih warna untuk publikasi atau halaman web, tentang apa yang ingin desainer dilakukan dan ke warna apa yang cocok untuk tujuan desainer, warna dalam layout dapat menyampaikan mood, membuat gambar menarik perhatian, dan mengidentifikasi objek. Ketika memilih warna untuk publikasi atau halaman web atau desain, warna dalam layout itu menyampaikan mood atau menggambarkan biasanya warna dalam layout itu atau dalam artwork yang kita buat itu bisa menyampaikan mood, bisa membuat gambar gitu, bisa membuat menarik perhatian dan mengidentifikasi objek gitu. Ya, ketika memilih warna untuk publikasi kita dalam bentuk desain atau halaman web, yaitu memang harus menggunakan warna yang cocok seperti tadi yang saya bilang. Nah, di sini ada fungsi warna, ada desain yang digunakan. Biasanya sorot elemen penting untuk utama seperti headline gitu, seperti judul. Jadi kita menonjolkan warna yang berbeda untuk judul biasanya. Terus untuk menarik mata, terus sinyal di mana pembaca untuk melihat terlebih dahulu. Jadi kita misalnya ngasih warna merah dulu gitu ya untuk awalan si pembaca, nanti untuk selanjutnya bertahap gitu. Kemudian membuat gambar atau mood gitu. Jadi kayak menambah gambar tuh kayak lebih hidup juga gitu. Terus menyesuaikan target pembaca seperti tadi saya bilang, dan memprovokasi emosi. Nah, seperti ada contoh di sini, ini pemilihan warna pada desain anak-anak. Jadi color palette-nya seperti ini dipilih dengan menyesuaikan target kita yang memang untuk anak-anak. Kemudian ada ruang. Ruang ini merupakan jarak antara unsur grafis seperti objek, background, dan teks. Dalam membuat desain akan lebih baik tidak terlalu banyak memasukkan objek atau unsur. Hal tersebut akan lebih mudah untuk dibaca oleh audiens. Nah, di sini ada contohnya aplikasi ruang pada desain. Kan? Nah, di sini jadi ada space pemberian jarak yaitu antara judul dengan paragraf. Terus ada jarak antara objek dengan teks gitu. Nah, tanpa adanya ruang kita akan sulit nih untuk mencerna informasi yang ingin disampaikan karena mungkin terlalu padat gitu atau mungkin terlalu kosong, itu jadinya informasinya jadi susah gitu buat ditangkap. Fungsi ruang ini pada desain digunakan untuk memberi mata visual istirahat gitu. Kemudian ada membuat hubungan antara unsur satu dengan unsur yang lainnya. Kemudian sorot salah satu elemen gitu, sebagai sorot salah satu elemen, kemudian menjadi lebih nyaman untuk dilihat, membuat desain mudah untuk dipahami informasinya, kemudian ada membuat arah baca. Nah, di sini dicontoh bisa dilihat penempatan ruang pada desain gitu. Ini salah satu sorot salah satu elemen. Wheel of Design gitu kan ya. Jadi kan ini sorot salah satu elemen kan, elemen tipografi dong pasti. Nah, dari sini tuh kayak kita lebih fokus ke sini gitu. Jadi lebih paham nih, oh iya nih antara ruang ini nih kita ada susunan antara ilustrasi dari berbagai macam landmark atau gedung-gedung di ibu kota negara masing-masing gitu. Terus di tengah ini Wheel of Design gitu. Kemudian ada tekstur. Tekstur ini merupakan visualisasi dari permukaan suatu objek yang dapat dinilai dengan cara dilihat atau diraba. Tekstur dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tekstur visual yang memang kita cuma bisa lihat secara
penglihatan kita tidak bisa dirasakan dengan perabaan. Ada juga tekstur nyata gitu, yaitu tekstur yang bisa dirasakan dengan penglihatan dan perabaan. Nah, di sini ada contohnya tekstur visualnya gitu. Ini bentukan kita bisa dibuat kita sendiri yang buat gitu. Nah, teksturnya itu seperti daun gitu, seperti daun, tembok. Terus di sini ada semacam kain lap gitu, terus ada tanah juga. Penggunaan tekstur dapat menambah dimensi dan memperkaya sebuah layout sehingga objek jadi lebih hidup. Selain itu, tekstur juga bisa membawa audiens supaya lebih mendapatkan feel atau rasa emosi tertentu dalam sebuah desain. Tapi untuk penggunaan tekstur ini harus tepat. Kalau nggak tepat justru malah jadi sebaliknya gitu, jadi nggak terlalu menarik. Nah, ini dia, untuk menjadi sebuah karya desain atau karya desain grafis, biasanya setiap desain merupakan gabungan dari beberapa unsur desain. Namun, pada karya desain tidak harus mengkombinasikan semua unsur yang ada. Seringkali kita salah satu unsur mendominasi pada sebuah desain gitu. Jadi untuk membuat sebuah desain, kita nggak harus menggunakan semua unsur yang ada tadi itu gitu. Kadang tuh kita lebih mendominasikan salah satu unsur atau beberapa unsur yang memang kita unggulkan pada desain kita gitu ya. Itu dia materi yang dapat saya sampaikan, semoga kalian bisa dapat pahami gitu. Untuk tugas kali ini, kalian jangan lupa untuk membuat risam dari materi saya yang sudah saya sampaikan ini. Untuk pertanyaannya, teman-teman bisa langsung bertanya di WhatsApp grup. Setelah itu kita akan lanjut ke sesi diskusi. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absensi di kolom komentar yang sudah saya sediakan. Oke, bye.